Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, Ibu Dep-Dep akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang akan kita bahas pertama yaitu Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan disimak dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Materi yang akan kita bahas pada sistem pemerintahan di materi ini adalah yang pertama, konsep pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Dan yang ketiga adalah mekanisme pembagian kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kalian membahas materi ini adalah kalian dapat menghayati, mengamalkan, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, Ibu Dep-Dep mau tanya dulu nih, apakah pengertian dari sistem pemerintahan? Nah, sistem pemerintahan itu akan Ibu Depi pisahkan pengertiannya. Ada sistem dan pemerintahan. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu kebergantungan satu sama lain. Dan yang kedua ada pemerintahan. Pemerintahan ini adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Nah, sekarang apa sih bedanya dari pemerintah dan pemerintahan? Banyak banget nih yang menyamaratakan pengertian antara pemerintah dan pemerintahan. Padahal pengertiannya itu jelas berbeda. Nah, kalau pemerintah itu adalah orang atau badan atau lembaga atau organisasi yang memerintah suatu negara. Nah, itu disebut dengan pemerintah. Diingat ya. Dan yang kedua ada pemerintahan. Nah, untuk pemerintahan ini adalah tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pemerintahan ini adalah sistemnya yang dilaksanakan oleh pemerintah. Siapa aja sih pemerintah tersebut? Nanti akan kita bahas. Nah, jika tadi kita belajar mengenai pengertian dari kata pemerintah dan pemerintahan, sekarang kita akan membahas mengenai pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Apa sih bedanya? Nah, untuk bedanya, pemerintahan pusat itu adalah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat ini ada presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri. Sedangkan untuk pemerintahan daerah adalah pemerintahan atau sebuah organisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini terdiri dari kepala daerah. Siapa aja sih kepala daerah? Ada gubernur, wali kota, bupati, dan juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu kalian ketahui juga bahwa negara Indonesia itu pernah menerapkan berbagai sistem pemerintahan. Nah, untuk yang Ibu Devi akan bahas, yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial dan ada sistem parlementer. Bisa kalian lihat apa aja sih perbedaan dari sistem parlementer dan presidensial. Kalau untuk presidensial ini, yang pastinya yang memerintah adalah presiden, di mana presiden bukan hanya sebagai kepala negara aja, tapi juga sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan untuk sistem parlementer, kepala negara
negaranya kalau parlementer itu adalah presiden atau raja. Jadi bisa presiden, bisa juga raja. Dan untuk parlementer sendiri, di sistem ini untuk kepala pemerintahannya bukan dipegang oleh presiden seperti pada sistem presidensial, tapi dipegang oleh perdana menteri. Dan masih banyak lagi tuh perbedaannya yang bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan itu diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sedangkan untuk kekuasaan negara, kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Sekarang kita akan menganalisis negara Indonesia itu menerapkan kekuasaan negara dari teori John Locke atau Montesquieu nih. Nah, kalau untuk menurut John Locke, teorinya ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, yaitu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita coba untuk merinci apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif menurut teori dari John Locke. Untuk kekuasaan legislatif, yang pertama kita akan bahas. Nah, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan yang keempat, ada kekuasaan yudikatif nih. Ini berdasarkan teori dari Montesquieu. Nah, untuk teori Montesquieu ini ada kekuasaan yudikatif, beda dengan kekuasaan dari teori menurut John Locke. Kalau menurut John Locke kan ada kekuasaan federatif. Nah, sedangkan kalau untuk Montesquieu ada kekuasaan yudikatif, yang artinya kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Untuk mekanisme pembagian kekuasaan di negara Indonesia terdapat dua pembagian kekuasaan. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga pembagian kekuasaan secara vertikal yang akan kita bahas secara detail. Silakan disimak. Yang akan kita mulai bahas pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih kekuasaan horizontal itu dan apa sih yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, di mana lembaga tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga beberapa lembaga-lembaga lainnya. Nah, sekarang selanjutnya kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu kekuasaan antara beberapa tingkatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah daerahnya. Untuk pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi menjadi beberapa kekuasaan, di antaranya kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kekuasaan konstitutif. Apakah kekuasaan konstitutif?
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh lembaga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana tertuang pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga presiden, di mana tertuang pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dipegang oleh siapa? Ya, dipegang oleh lembaga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana diatur juga pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di mana tercantum pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dan yang terakhir ada kekuasaan moneter. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Dipegang oleh siapa? Ya, dipegang oleh Bank Indonesia atau biasa disingkat BI ya. Nah, Bank Indonesia ini tercantum pada pasal 23D ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, untuk Bank Indonesia ini biasanya adalah untuk menstabilkan nilai rupiah. Biasanya kan dolar naik tuh. Nah, yang menstabilkan nilai rupiah adalah Bank Indonesia. Nah, itulah beberapa macam kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita simpulkan berarti ada 6 kekuasaan, dan yang paling pokoknya adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk penataan kekuasaan atau lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa dilihat baganya seperti ini. Nah, di sini untuk lembaga BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY itu kedudukannya adalah sejajar, dan di bawahnya ada beberapa lembaga-lembaga lainnya. Nah, untuk materi ini akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Untuk pemerintah pusat mengurusi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Sedangkan untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota
mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan pusat. Contoh dari pembagian kekuasaan secara vertikal bisa dilihat dari kekuasaan pada pemerintahan daerah. Untuk yang pertama, pemerintah daerah yang pertama kita akan bahas yaitu pada provinsi. Provinsi di sini contohnya adalah Banten. Untuk provinsi sendiri dipegang oleh gubernur. Provinsi Banten bukan hanya terdiri dari kabupaten saja nih, tetapi juga terdiri dari kota juga. Jadi Provinsi Banten itu terdiri dari kabupaten dan kota. Kabupaten apa saja, lalu kota apa saja, kalian bisa lihat. Terdiri dari Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang, dan Serang. Sedangkan untuk kota terdiri dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon. Tentunya pemerintahan daerah di berbagai provinsi berbeda. Bisa saja dari provinsi itu hanya terdiri dari kabupaten ataupun kota. Nah, untuk Provinsi Banten yang terdiri dari kabupaten dan kota ini masih lagi terdiri dari kelurahan dan kecamatan di bawahnya. Di bawah kabupaten dan kota masih ada kelurahan dan kecamatan. Di kelurahan dan kecamatan ini masih lagi ada di bawahnya yaitu RW dan RT. Nah, dan terakhir yaitu adalah rumah tangga masing-masing, lingkungan rumah atau keluarga. Itulah akhir dari proses pembelajaran.